Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya kami dapat membuat video presentasi ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di sini kami, kelompok satu, yang terdiri dari Putri Diana Astuti, Risma Amalia Ilahi, Resmania, dan saya Hendry Nurrohim, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendidikan. Langsung saja ya. Materi yang akan kami bahas, yang pertama, ada tujuan dari pendidikan. Lalu yang kedua, ada batas-batas pendidikan. Dan yang terakhir, ada keharusan dan kemungkinan pendidikan. Kita langsung ke materi pertama ya. Materi pertama itu tujuan dari pendidikan. Nah, apa itu tujuan dari pendidikan? Arti pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lalu, fungsi dan tujuan pendidikan nasional terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itulah poin-poin penting dari tujuan pendidikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu batas-batas pendidikan. Batas-batas pendidikan ada 4. Yang pertama yaitu batas-batas pendidikan pada peserta didik. Peserta didik sebagai manusia dapat memiliki perbedaan dalam kemampuan bakat, minat, motivasi, watak, ketahanan, dan sebagainya. Dari perbedaan tersebut, tentunya ada peserta didik yang lebih unggul dari peserta didik lainnya. Pengetahuan pendidikan tentang hal tersebut hendaknya menjadi acuan untuk mencari metode atau langkah-langkah pendidikan yang cocok dalam pembelajaran peserta didik, sehingga dapat berkembang dengan baik. Yang kedua yaitu batas-batas pendidikan pada pendidik. Sebagai manusia biasa, pendidik memiliki keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan tersebut berupa keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta penguasaan tentang isi pendidikan yang akan ditransformasikan, dan juga kekurangan kemampuan dalam penggunaan alat-alat pendidikan. Dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut, harusnya si pendidik yang bersangkutan senantiasa berupaya mengurangi atau menanggulangi keterbatasannya. Upaya pendidik dalam menangani keterbatasannya dalam mengembangkan usaha-usaha pendidik merupakan komitmen pendidik terhadap peserta didik. Yang ketiga yaitu interaksi pendidikan. Keterbatasan dalam interaksi pendidikan dapat terjadi karena bahasa yang dipakai untuk mendidik, sehingga kata-katanya tidak bisa dimengerti. Tugas pendidik dalam hal ini adalah berusaha mengurangi sebanyak-banyaknya pembatas komunikasi dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan peserta didik. Di samping faktor bahasa dan juga faktor lain yang dapat menimbulkan batasan komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, yaitu hal-hal psikologi peserta didik tersebut dengan peserta didik yang lain atau dengan pendidik. Yang keempat yaitu lingkungan dan sarana prasarana. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas
Dari berlangsungnya usaha pendidikan, lingkungan dan sarana yang tidak memadai akan menghambat berlangsungnya proses pendidikan. Nah, di sini pendidik harus lebih kreatif dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber proses pembelajaran. Nah, itulah batas-batas pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saja yang ketiga, yaitu keharusan dan kemungkinan pendidikan. Manusia sejak lahir sangat membutuhkan bantuan orang lain, khususnya kedua orang tuanya. Keharusan mendidik anak telah disebut-sebut, misalnya karena anak pada saat lahir dalam keadaan tidak berdaya, anak tidak langsung dewasa, sehingga anak memerlukan perhatian dan bantuan orang lain. M.J. Langfeld mengemukakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah animal educable. Artinya, manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang dapat dididik. Kemudian, animal educandum. Artinya, manusia pada hakikatnya adalah manusia yang harus dididik. Dan homo educandus. Artinya, manusia pada hakikatnya makhluk yang dapat dan harus mendidik, juga dapat dan harus dididik. Lalu, mengapa pendidikan itu merupakan keharusan pada manusia? A. Ditinjau dari segi anak sebagai anak didik. 1. Anak mempunyai insting. Hal tersebut merupakan pembawaan sejak lahir dan sebagai modal pokok kemampuan manusia sehingga dapat mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Insting ini perlu dikembangkan agar manusia dapat membedakan dirinya dengan dunia binatang. Kemudian, manusia sejak lahir mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Anak dilahirkan masih harus memerlukan pertolongan dan bantuan dari orang lain. Pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi pada segi-segi fisik, psikis, sosial, maupun keagamaan. Kemudian, manusia, yakni anak didik, tidak hanya hidup sebagai individu yang mempunyai kebebasan atas hak-haknya, tetapi manusia hidup dalam ikatan kelompok sesama manusia, yakni kehidupan yang bermasyarakat. Kemudian, ditinjau dari segi pendidik sebagai orang dewasa. Orang dewasa mempunyai keharusan untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat pendidikan terhadap orang yang belum dewasa. Dasar pemikiran ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. 1. Manusia sebagai makhluk sosial. Keterikatan manusia sebagai warga masyarakat yang menyebabkan manusia saling tolong-menolong, hidup bersama dan didik-mendidik untuk mencapai kesejahteraan dan kecerdasan anggotanya. Dengan demikian, sifat sosial dari orang dewasa itu mengharuskan manusia melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai pendidikan. Kemudian, jika ditinjau dari segi pendidik sebagai orang dewasa itu sebagai makhluk yang berbudaya. Artinya manusia mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai-nilai kebudayaan yang tercipta dalam cipta karsa dan rasa. Kebudayaan yang diciptakan sebelumnya memerlukan penerusan, pengawetan, dan pengembangan bagi generasi berikutnya. Dan disinilah mengandung pemahaman bahwasannya manusia mendidik manusia lainnya agar kebudayaan tadi dapat dipertahankan dalam kehidupan selanjutnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari keharusan pendidikan. Yaitu kemungkinan pendidikan. Manusia di satu pihak telah mempunyai pembawaan sejak lahir dan berada dalam lingkungan tertentu di pihak lain dalam proses perkembangan hidup berikutnya. Maksudnya yaitu diakui bahwa pada manusia ada hal-hal tertentu yang didapatkan secara alami dan hal itu tidak dapat ditawar-tawar lagi.
misalnya tentang bakat dan jenis kelamin. Orang dilahirkan dengan bakat bawaan tertentu. Hal ini di luar kemampuannya, dan memang untuk hal-hal orang tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Pendidik tidak dapat berbuat apa-apa dengan bakat itu, dalam arti pendidik harus menolak bakat tersebut, atau sebaliknya, biarkan anak berkembang secara alamiah tanpa campur tangan pendidik. Dalam menyelesaikan persoalan ini, timbul teori-teori pendidikan. Yang pertama yaitu teori nativisme. Secara kata, perkataan nativisme berasal dari kata natives, artinya pembawaan. Aliran ini mengatakan manusia telah membawa potensi-potensi dasar yang dibawa sejak dilahirkan, yang sangat menentukan perkembangan manusia. Potensi dasar manusia yang dibawa sejak lahir tersebut bersifat kodrat atau alamiah. Karena itu, aliran ini disebut juga aliran naturalisme. Pembawaan yang ada pada anak adalah baik semua, adapun anak menjadi jelek karena pengaruh yang diterima dari luar dirinya. Yang kedua yaitu teori empirisme. Empirisme berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman. Aliran ini berlawanan dengan aliran nativisme. Teori ini berpendapat bahwa faktor lingkungan, terutama lingkungan pendidikan, sangat berpengaruh, bahkan menentukan terhadap perkembangan manusia. Yang ketiga yaitu teori konvergensi. Secara kata, konvergensi berasal dari kata konvergen, artinya bertemu pada suatu titik. Dalam pendidikan, konvergensi berarti bertemunya bakat dan pengaruh lingkungan, sehingga apa yang terjadi pada anak harus dipandang sebagai hasil dari kedua faktor tersebut. Di sini dapat dipahami bahwa kepribadian seorang anak akan terbentuk dengan baik apabila dibina oleh suatu pendidikan atau pengalaman yang baik, serta ditopang oleh bakat yang merupakan pembawaan lahir. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.